Paket. Berantakan sekali. Selamat pagi untuk para pemirsa di rumah. Jadi sekarang saya berada di tempat kejadian di mana viralnya sebuah kamar kos akibat dari barang yang tertumpuk sangat banyak sekali. Sekarang saya bersama dengan ibu kosnya. Oke, langsung saja di sini saya akan mewawancarai dari ibu kos. Jadi ibu, ini kejadiannya sudah mulai dari kapan? Ini saya mendapat laporan itu sudah beberapa bulan, banyak sekali anak-anak kos yang tidak nyaman. Banyak yang tidak nyaman ya. Kira-kira itu bagaimana kondisi kamar kosnya sampai anak kos yang lain itu tidak nyaman ibu ya? Jadi kamar kos di sini itu sudah mulai tercium bau busuk dan mengganggu sekali orang-orang di sekitar sini. Jadi bukan cuma anak kos tapi tetangga-tetangga juga sudah mulai melapor. Oke, apakah dari kami boleh melihat langsung kondisi kamarnya bu? Boleh, mari saya antar. Oke, kasih. Jadi para pemirsa di rumah, sekarang saya bersama dengan ibu kos. Saya akan melihat buka secara dulu pintunya. di mana ada kamar kos yang sangat berantakan karena penumpukan daripada barang-barang. Bentar, ada yang diperiksa dulu. Jadi bisa dilihat diserahkan barang-barang yang saya lihat di sini banyak beberapa juga yang sudah tidak terpakai tetapi masih saja disimpan. Jadi pemirsa, jadi sekarang saya bersama dengan Muhammad Nur Fajar selaku pengguna kamar kos tersebut yang sangat berantakan. Jadi ini kamar kos berantakannya sudah berlangsung berapa lama Pak? Sudah cukup lama, sekitar beberapa tahun belakangan. Apakah kondisi kamar kos yang berantakan itu mengganggu keseharian Bapak atau tidak? Sejujurnya mengganggu, kadang saya tidak bisa lewat atau tidak bisa menerima teman-teman saya masuk ke dalam kamar. Kalau mengganggu, kenapa barang-barangnya itu tidak dibuang? Rasanya sangat menyayangkan karena saya rasa barang-barang tersebut masih layak untuk bisa dipakai seperti itu. Kalau dari teman-teman atau kerabat sekitar itu apakah terganggu dengan kondisi kamarnya atau tidak? Kayaknya cukup terganggu, tapi belakangan ini tidak pernah ada lagi yang datang melihat atau datang kunjung ke kos saya. Sekian dari laporan saya dari tempat kejadian. Saya reporter Mutiara Aurenzia, kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporan Anda dari tempat kejadian. Pemirsa, berikut tadi yang kita saksikan merupakan hoarding disorder yang dimana itu adalah merupakan salah satu dari gangguan mental yang ditandai dengan kesulitan membuang barang hingga menyebabkan penumpukan yang tentunya pasti mengganggu aktivitas dan juga fungsi sehari-hari dari penderitanya. Kondisi ini seringkali berkaitan dengan faktor psikologis seperti kecemasan, trauma, maupun kebutuhan akan rasa aman dan dapat berdampak tidak hanya pada penderitanya dan juga pasti pada lingkungan sekitarnya. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi ini dapat dijelaskan secara medis dan bagaimana penanganannya? Untuk memahami kondisi ini lebih dalam dari sudut pandang medis, simak pembicaraan lengkap kami bersama narasumber ahli dalam Warta Kesehatan berikut ini. Halo para pemirsa di rumah, selamat datang kembali di acara Warta Kesehatan, sebuah ruang diskusi yang membahas berbagai topik kesehatan secara mendalam dan berbasis ilmiah. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu kondisi kesehatan mental yang mungkin masih sering disalahpahami oleh masyarakat, yang sebelumnya sudah disiarkan tadi oleh rekan saya, yaitu hoarding disorder. Baik, mungkin langsung saja dokter, kita langsung ke pertanyaan pertama. Jadi dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hoarding disorder ini? Hoarding disorder merupakan gangguan mental yang ditandai dengan kesulitan dalam membuang barang atau berpisah dengan barang terlepas dari nilai yang sebenarnya. Penderita biasanya memiliki dorongan untuk menyimpan dan memiliki distres yang signifikan ketika ingin membuangnya. Nah, muncul di pertanyaan dok, apa sih bedanya hoarding disorder dengan kebiasaan mengoleksi barang-barang tertentu? Misalnya saya nih dok, saya suka koleksi-koleksi tas, atau mungkin pemirsa di rumah dia itu suka koleksi-koleksi barang seperti pajangan atau mainan. Kira-kira apa sih bedanya dok?
Perbedaan utama dari hoarding disorder dan juga kolektor biasa itu terletak pada fungsi dan dampaknya. Pada kolektor biasanya itu mereka mengumpulkan barang secara terorganisir, kemudian juga memiliki nilai tertentu serta tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Sedangkan pada hoarding disorder yang terjadi itu sebaliknya, mereka mengumpulkan barang biasanya itu tidak terkontrol, kemudian tidak terorganisir, dan seringkali barang-barang yang dikumpulkan sebenarnya ini tidak bernilai. Dan juga selain itu pada hoarding disorder juga ini dia memiliki distress emosional yang signifikan jika diminta membuang barang tersebut. Sementara pada kolektor umumnya itu tidak memiliki kecemasan tersebut. Oke dokter, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sebenarnya apa sih penyebab utama dari hoarding disorder ini? Penyebab hoarding disorder bersifat multifaktorial. Yang pertama untuk secara psikologis, di mana biasa dikaitkan dengan kecemasan, kemudian juga dikaitkan dengan emosional terhadap benda, karena biasanya pasien-pasien atau penderita hoarding disorder ini dia itu memiliki keikatan emosional terkait kenangan ataupun identitas diri terhadap benda tersebut. Kemudian yang kedua itu secara faktor biologis, di mana terjadi disfungsi pada otak yang mengatur dari pengambilan keputusan serta juga mengatur regulasi emosi yang terjadi itu di bagian area korteks prefrontal. Selain itu, pengalaman traumatis, stres berat ataupun kehilangan juga dapat memicu hal tersebut. Kemudian bisa juga terjadi akibat diduga adanya kontribusi dari faktor genetik. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Jadi untuk pertanyaan keempat itu kira-kira apa saja tanda dan juga gejala yang perlu kita waspadai sejak awal dari penderita hoarding disorder ini dok? Gejala awal meliputi kesulitan buang barang, kemudian kecenderungan untuk mempertahankan barang yang bahkan tidak bernilai, dan juga adanya rasa cemas dan juga rasa tidak nyaman ketika penderita tersebut ingin membuang barangnya. Kemudian pada penderita hoarding disorder juga ini memiliki situasi yang sulit dalam bersosialisasi karena adanya rasa malu terhadap kondisi rumah ataupun kamar dari penderita tersebut. Baik, tadi sudah dijelaskan sama dokter Inaya apa saja tanda dan juga gejala dari hoarding disorder. Nah, kalau pemirsa di rumah nih sudah merasakan ada gejala-gejala tersebut, misalnya kayak tidak rela buang barang atau suka simpan-simpan barang yang tidak berguna, dan kalau disuruh buang pasti pemirsa di rumah langsung stres atau cemas, mungkin pemirsa di rumah bisa lebih waspada. Dan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari hoarding disorder ini dokter terhadap kesehatan dan juga kehidupan sosial dari pasien? Dampak hoarding disorder itu sangat luas. Nah, untuk secara fisik, lingkungan yang adanya penumpukan barang itu dapat memberikan risiko kebakaran, infeksi, dan juga kecelakaan. Nah, secara psikologis, pasien dapat merasakan kecemasan, kemudian depresi ataupun isolasi dari sosialnya. Nah, hal tersebut dalam jangka panjang itu akan membuat kualitas dari hidup pasien itu akan menurun. Mungkin bisa kita langsung ke pertanyaan terakhir dokter. Kira-kira bagaimana sih penata laksanaan ataupun terapi yang bisa kita berikan kepada penderita hoarding disorder ini? Pelaksanaan dari hoarding disorder ini berupa cognitive behavioral therapy atau terapi perilaku kognitif yang berfokus dari pola pikir dan perilaku terkait untuk menyimpan barang. Kemudian apabila pasien tersebut mempunyai komorbid seperti stres dan juga gangguan kecemasan, itu akan bisa diberikan farmakoterapi berupa SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Selain itu, peran keluarga dan juga orang-orang sekitar pada pasien tersebut atau penderita tersebut itu sangat penting dalam mendorong dari terapi dari hoarding disorder tersebut. Nah, konsultasi dokter ataupun psikologi juga diperlukan untuk evaluasi dan penanganan yang tepat. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai hoarding disorder yang dibawakan oleh narasumber ahli kita, Dr. Inaya, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk penjelasan dari hoarding disorder ini. Semoga informasi hari ini sangat bisa bermanfaat bagi semua pemirsa yang menonton, dan kita itu jadi lebih memahami kondisi seperti hoarding disorder ini itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi membutuhkan perhatian dan juga penanganan yang tepat. Saya Nola Azahra, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.